Halo, bersama Sacu dan Faisal Hakim. Sul. Nanti semester berapa sih? Kita semester 6. Oke. Emang kita udah semester berapa? Sudah, Anda belum bayar UKT? Berarti masih semester 5. Oke. Kampus mana nih? Kampus mana, Pak? Kita di kampus, kita kan lokal Pret Wonosobo ya. Jadi kita di Wonosobo ada kampus namanya Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. Benih. Oke. Kalau fakultasnya? Fakultasnya di mana kita? Fakultas Komunikasi Sosial Politik Senggol dong. Prodinya Komunikasi dan Penyiaran Penyiaran Islam. Islam. Kemarin katanya kan KPI itu ada yang bilang Komunikasi Penyiaran Islam. Ternyata direvisi sama Ibu Kaprodi. Harus Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi begitu. Ada dannya. Iya. Karena komunikasi sama ngobrolin tentang penyiaran Islam, bukan komunikasi khusus penyiaran Islam. Oke. Kalau di semester 6 ini kalian ada tugas kayak PKL gitu, KKN, bukan apa istilahnya nih, kalau itu magang gitu. Ya, tepat sekali. Itu mulai kapan dan di mana kalian? Jadi Mbak Sasa dulu ini. Jadi kita magang itu mulai tanggal 12. Sebenarnya program magangnya itu dimulai sejak semester 5 ya, Pak ya? Ya, semester 5. Iya. Tapi karena kita mulainya kemarin kan harusnya sebelum pemilu ya. Cuma Betul. karena tabrak dengan libur juga dengan agenda pemilu. Jadi ada beberapa bagian atau beberapa kelompok yang itu diundur. Betul. Ada yang mulai jadwal itu di tanggal 8 Februari kalau nggak salah ya. 8 Februari, terus kita ini di tanggal 20. Sorry. 12. Ini memang kelihatan nggak ada skrip ya. Maret. Bukan Februari, dong, Pak. belum. Februari, mohon maaf. 12 Februari. Iya. Jadi Selama berapa hari berarti? selama 40. Februari. Iya. Dan kebetulan kalian ditugaskan di mana? Atau nyari sendiri? Sebetulnya nyari sendiri sih. Jadi ceritanya saya ngintil dia. saya diajak teman ya. Jadi ceritanya gini. Cerita gimana? Kalau magang itu kan semuanya sesuai dengan keinginan kan. Kita mencari kelompok, terus Betul. kita sebenarnya kita tuh jagonya di mana, di bidang apa? Karena di komunikasi dan penyiaran Islam itu kan belum ada penjurusan pasti. Betul. Jadi kita harus mencari Betul, sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan saya ini suka di bidang media nih, ya berarti saya harus mencari yang sesuai dengan keinginan Passion, saya ya. begitu. Jadi ada yang di TV, ada yang fokus di penyiaran Islamnya, misalkan di Kemenap, ada yang di IO juga ada terus yang di radio. dinas-dinas. Dan kita berdua kebetulan kita kita mencari dinas yang ada di Wonosobo, dan kebetulan kita ada di dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Wonosobo. begitu. Oke. Sebetulnya kita nggak berdua sih, ada satu lagi di Siapa lagi? sini. Siapa lagi? Ini anggap saja ada di sini ya, namanya Jojo. Jojo, Nggih, sebenarnya sama Mas Jojo cuman Ditugaskan di mana berarti? Ditugaskan di Disparbud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo itu ada beberapa bidang nih. Yang kemarin kan ada kita satu kelompok itu ada 10 orang. Betul. Dan dari 10 orang itu kita dibagi ya. Jadi ada berapa ya? Ada Ada UPT, ada yang di destinasi, terus kemudian di kebudayaan, promosi, pemasaran promosi, dan yang terakhir Ekraf. ekonomi kreatif, Ekraf. Bisa sebutan nggak siapa aja yang di Ikraf, terus Ada. lainnya? Coba. inget nggak ya? Saja. Coba. Kalau yang di Ekraf itu ada saya, Esul sama Mas Jo. Terus kalau di UPT itu ada Pak D, Ya, Pak D. Pak D Kaprianto. sama Mbak Unes. Terus di destinasi ada Hadak dan Gian. Terus di pariwisata Kebudayaan dong. pemasaran. Pemasaran. Di pemasaran itu ada Vian sama Afril. Ya. Dan yang terakhir di kebudayaan itu ada si Anu sama Si Firly. Orang Kalihiro. Gitu. Oke, sebelum lanjut, ini kan hampir kita memperingati Hari Bumi nih. Kita harus hemat listrik nih. Kita matikan dulu ya satunya. Siap. 1, 2, 3. Oh, anyway, aku mau mengucapkan selamat Hari Perempuan Oh iya, selamat. Internasional untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Tetap berjuang dan bertahan, tetap melawan. Hidup perempuan yang melawan. Oke. Tanggal berapa? Hari Perempuan Internasional? 8 Maret. Yos. Jadi itu 2020. sebenarnya peristiwa apa ini? Kenapa dinamakan Hari Perempuan? Itu apa? Makanya besok datang ke acara Ah. kami, mari berdiskusi dan belajar bersama tentang bagaimana perjuangan perempuan dalam Asik, asik, sirkuit oligarki. Di mana itu? Di kedai Sekali ya. Grab ya, yuk datang. Ayo Mas Esa, Mana itu? di Kalibeber.
teman-teman. Tanggal berapa, jam Hari berapa? Minggu jam kalau nggak salah jam 10. Nanti di sini ada editannya ya. Ada tulisannya. Berarti tanggal besok ini ya? Jangan pernah berhenti buat belajar. Asik gitu, keren sekali sih. Oke. Kalian kan di Dinas Pariwisata dan Budaya nih. Yuk. Apa aja nih kegiatannya nih? Selama Semoga- ini tuh. Jadi kita cerita enaknya kan runtut ya. Kita dari awal itu penerjunan, terus kita alhamdulillah kita harusnya itu setiap bidang itu 2 orang. Tapi karena kita satu jurusan itu ada 3, karena daripada kita dipecah-pecah nih kan susah nih kalau mau ngumpulin ide-ide kita. Jadi kita mengusulkan 3 orang yang jurusan sama itu di Ekraf, di ekonomi kreatif, dan akhirnya kita dapat di Mandala Wisata. Benar. Gitu. Dan kegiatan-kegiatannya juga nggak jauh dari jurusan kita kan. Insya Allah nggak jauh, berhubungan dengan media, contohnya kayak ini podcast kayak gini kan, begitu. Terus apa lagi? Terus banyak ketemu sama orang-orang yang luar biasa sih di Wonosobo, di Ekraf, soalnya kan banyak ada kegiatan rapat gitu. Dan ya kita ketemu banyak orang-orang yang ternyata tuh concern sama kebudayaan, terus sama pariwisata. Jadi kita belajar literasi di situ juga, gitu. Oke. Kalau di Mandala Wisata itu ada apa aja sih? Ada banyak, Apa aja? Spill ya, yang sedikit ada ya. banyak banget sih sebenarnya adanya. Yang jelas ada banyak ada food court. Kita bisa milih banyak makanan di situ, dari sayur-sayur, mie-mian dan lain-lain. Terus ada pendopo ya Mas Isap. Pendopo. Teman-teman. Yang pendopo juga bisa digunakan untuk teman-teman yang mau ada acara itu bisa digunakan di sini. Begitu. Kemarin juga yang udah ada apa? Pelantikan MLKI, terus ada Hari Pers Nasional. Di situ ada dalamnya ada festival duren, festival gelinting, dan kopi, apalagi teh, festival kopi. Pokoknya Banyak yang seru dan worth it. iya. Jadi teman-teman bisa pakai venue Pendopo Kabupaten Pendopo Gerbang Mandala Wisata. Terus ada tempat oleh-oleh punya Pak Toro lah. Cobain tuh kari kastradolnya. Zero waste ya. Susuk banget ya rasanya ya. Oke, menarik nih. Kalau di Komplek Mandala Wisata itu apakah ada tempat untuk ibadahnya gitu-gitu ada? Ada dong. Ada toiletnya gitu? Ada dong. Ini yang lebih paham nih untuk penataan. Coba. Jadi tentu ada tempat sholat kan. Fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya banyak sekali. Pertama ada toilet ada di sebelah kanan dan kiri. Yang kalau kalian ke yang sebelah sini kanan, nanti kalian bakal bertemu dengan Gus Tulus. Terus ada musola, teman-teman bisa sholat di sana, ada mukna dan bersih juga. Habis kita bersihin bersama-sama ya, Mas Isam. Tentu, karena Untuk kita menyambut mau menyambut bulan bulan Ramadan. Karena kita berapa hari lagi ya? 2, 3. Sabtu, Minggu, Senin, 3 berarti. 3. Ya ada yang Senin, ada yang Selasa mungkin ya, begitu. Terus ada apa lagi ya Mas? Toiletnya yang di ujung sana juga. Oh iya, ada apa sih kalau tempat singgah itu namanya apa? Tempat singgah yang Istirahat, berdua sopir. transit buat Transit. sopir gitu. Jadi kami juga mengusaha kami. Jadi Mandala Wisata. Mandala Wisata itu juga menyediakan tempat transit buat sopir-sopir. Jadi ketika bus mereka transit, mereka nggak akan capek karena mereka punya tempat transit buat tidur cantik. Oke. Kalau untuk listrik, internet itu memadai nggak? Mas salah yang jawab. Ini CS-nya Mas-mas. Untuk listrik Ini. memadai. Kalau kemarin itu sempat ada kendala ketika ada pas acara Hari Pers Nasional. Itu ketika listrik itu disalurkan ke tempat acara itu kan sedikit ada anjlok-anjlok gitu kan. Tapi kemarin kita sudah menambah daya watt dari listrik Mandala Wisata. Bener. Dan di Mandala Wisata juga disediakan wifi internet gratis, yaitu di pendopo. Itu jadi teman-teman bisa gunakan itu. Jadi misalkan di rumah yang nggak ada sinyal, misalkan saya nih Kalibawa tapi jauh banget ya, Kalibawa sampai ke Mandala itu Gak jauh apa-apa, banget. jangan-jangan Pak. Hanya demi sinyal gitu ya. Tapi Bukan itu demi bisa. sinyal, demi listrik. Nah, demi listrik itu bisa internet disediakan. Jadi jangan lupa, jangan segan-segan untuk mampir ke Mandala Wisata. Kita ramaikan bersama-sama tempat kita bersama, tempat orang berkumpul. Karena Mandala itu kan katanya pusat ya. Pusat, ya. Jadi kita harus merapikan pusat begitu. Oke, ini banyak yang
belum tahu nih lokasinya itu sama terminal Mendolo itu mananya gitu. Taunya kan, oh di Mendolo itu terminal ancer-ancernya gitu. Kalau teman-teman mau ke terminal Mendolo itu kan ada di bawah yo. Yang paling sering kita lihat adalah Alfamart Mendolo. Nah tuh di depan nih. Jadi Mandala Wisata itu diapit dari pintu masuk dan pintu keluar dari terminal Mendolo. Dari Bahkan kemarin tuh ada turis asing itu kan ya mungkin pengennya naik bis kan. Cuma karena masuknya pas di tengah-tengah, dia tanya, "Terminal di mana ya?" Pakai bahasa Inggris. Karena saya bukan orang Inggris jadi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kira-kira begitu. Jadi tempat Mandala Wisata itu tepat diapit sama dua pintu masuk dan pintu keluar dari terminal Mendolo. Begitu. Terus ada yang ikonik di bangunan Mandala Wisata apa? Apa itu? Jadi di depan bangunan itu tuh ada apa yang namanya itu? Replika. Iya. Bundengan. Jadi kalau kalian lihat bundengan dua gede kanan kiri, nah itu. Dan teman-teman yang mungkin belum tahu bendungan itu apa? Bundengan. Sorry. Apa? Bundengan. Bundengan itu alat musik tradisional. Itu asli Wonosobo ya? Khas Wonosobo yang ya bentuknya nanti di sini ada ya, kayak gini ya. Nanti diedit sama editor. Jadi kalau sependek pengetahuan saya tuh bundengan itu tadi ini buat neduh nek hujan sama petani-petani. Cuman kan gabut Pak gitu. Jadi kasihlah tuh senar di antara pelepah atau garis-garis spring. Terus dimainin deh tung ting. Tapi kata temenku juga sebenarnya bundengan tuh nggak cuma di Wonosobo sebenarnya. Jadi di Temanggung juga ada. Cuman ya itu. Tapi di Wonosobo ya itu. Ikoniknya dia di Wonosobo gitu. Sebenarnya keuangan itu ada di beberapa, cuma untuk yang di alat musik cuma di Wonosobo. Oh gitu. Kalau di Temanggung buat neduh aja kali. Oke. Menarik ya. Kalian happy nggak di Mandala Wisata? Happy dong. Happy nggak? Apalagi slogan Bu Astin apa sih? Di Mandala Wisata kita dilarang lapar. Jadi Ya kita Allah. sangat happy. Betul, full Sekali. fasilitas ya di sini Pak. Jadi begitu, mantap. Oke. Nih kan katanya tadi barusan bersih musola nih. Itu apakah mau ada acara nih di musola Mandala Wisata nih? Nah, jadi kenapa kita beres-beres musola? Karena seperti tadi yang kita bilang, kita mau menyambut bulan Ramadan. Betul. Jadi biar di Mandala Wisata ini tetap ada kegiatan, ya sebenarnya sih tetap ada kegiatan ya. Cuma lebih memuliakan bulan Ramadan itu kita memberisikan musola supaya nanti kita bisa isi dengan misalkan kayak kegiatan kultum, kayak buka bersama dan tadarus bersama di musola Mandala Wisata. Jadi tetap suasananya itu tetap hangat meskipun cuacanya hujan-hujan kayak gini ya, tetap hangat, tetap ya menarik lah. Kita manfaatkan Gitu. untuk beribadah dan paling penting sih kalau kita beribadah di tempat yang bersih kan lebih nyaman ya Nah, Pak. begitu. Jadi Gitu. ahlan wa sahlan Ramadan. Karena katanya an-nadhofatu minal iman. Benio. Apa artinya Mbak Sacha? Kebersihan itu sebagian dari iman. Ini bener nih kata Pak Kiai begitu. Pak Kiai, iya. Gitu Mas Tom. Kalau ini kan menyikapi cuaca hujan nih. Kalau di bulan Ramadan kan biasanya ada bazar-bazar, ya kan? Pedagang-pedagang, ya kan? Nah, melihat cuaca kalau sore itu kan hujan terus. Adakah kayak himbauan ataukah masukan ini buat teman-teman kita yang mau mengadakan bazar nih? Ataupun pedagang-pedagang nih? Ada alternatif lain nggak untuk menyikapi musim hujan? Untuk tetap mendapatkan rezeki? Monggo Mbak Sacha dulu. Biasanya kalau cewek itu kan lebih ulet ya, lebih teliti. Jadi kalau urusan itu ini kita tanya ahlinya. Enggak ya. Kalau menurutku sih mungkin biar tetap dapat rezeki ya kita harus menyesuaikan dan mempersiapkan kemungkinan hujan itu dengan apa? Nggak perlu pakai sepatu yang terlalu necis, ya pakai sandal jepit lah atau yang tahan air. Karena kalau kamu pakai yang nggak tahan air kan sayang ya Pak ya, basah saban hari gitu, terus capek juga pasti. Terus pakai baju hangat dan jas hujan, jangan lupa jas hujan atau payung buat melindungimu dari terpaan air hujan. Lalu kalau sudah buka jangan lupa minum air putih yang banyak biar imun tetap.
Dan teman-teman yang mau melakukan kegiatan misalkan kayak bazar di Mandala wisata tetap bisa, kan masih ada tukang tenda. Atau kita bisa gunain pendopo juga bisa. Itu kan masih ada lorong lurus. Nah, itu bisa dibuat untuk tempat produk. Terus yang nanti pusatnya di pendoponya dan ada panggungnya. Itu bisa sekali. Begitu. Oke. Mungkin teman-teman masyarakat terutama anak muda nih, kalau bisa walaupun hujan tetap melarisi pedagang nggak sih? Kasihan gitu. Karena ini kan hanya sebulan ya. Itu ada ajakan gitu nggak? Biasanya perempuan lagi. Oke. Hati perempuan kan lebih lembut kan, jadi lebih suka mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan gitu kan. Lakukan kebaikan atau jajan? Kalau menurutku sih semuanya berhak melarisi UMKM ya, bukan cuma pedagang-pedagang yang sudah besar, karena kita harus saling menyupport dari yang paling bawah, jangan yang di atas terus nanti makin gede tuh. Tapi selain itu kita juga sebagai pedagang kita harus lebih kreatif, nggak harus offline, kita juga bisa dengan online. Kenapa? Karena kan orang-orang zaman sekarang ya pengennya yang simple. Jadi aku pikir selain kita harus beli ke mereka, mereka juga harus punya strategi baru buat memasarkan produk mereka biar nggak terlalu monoton dan datang ke tempat. Karena kan hujan, jadi kadang itu jadi lebih malas keluar kan. Kalau bisa online mungkin bisa jadi lebih ramai. Bisa dua sektor sekaligus kan. Tur lagi dong. Toh kita dengan membeli itu sebenarnya kita juga menghargai seseorang. Misalkan kalau di bulan Ramadan itu kan identik dengan namanya tajil kan. Orang jualan tajil satu harganya 2.000. Misalkan kita berikan 2.000 kepada orang secara cuma-cuma, itu kan kesannya agak kurang ya. Kita malah tidak bisa menghormati orang tersebut. Tapi misalkan mereka jual harga 2.000, kita beli 2.000, itu justru dengan begitu kita menghormati dan justru mendukung orang-orang seperti itu untuk melakukan hal-hal yang lebih dari hanya memberikan cuma-cuma gitu, atau meminta gitu kan, begitu jadinya. Saya sepakat. Oke, dengar kalian itu punya usaha juga ya? Ya boleh spill dong. Faisal ada usaha atau pengen cita-citanya ke sana? Faisal punya channel YouTube teman-teman. Ayo. Bisa disampaikan ya. Apa aja? Jadi saya itu suka karena saya orang Kalimbawang lagi. Saya mau mempromosikan orang Kalimbawang ya. Di Kalimbawang itu kan masih alami dengan hutan-hutan, masih alami dengan kebun-kebunnya. Jadi termasuk rumah saya itu banyak pohon-pohon, tanaman-tanaman buah. Jadi saya jangan lupa juga tonton di YouTube saya, namanya Faisal Hakim. Di situ saya memperlihatkan tentang tumbuhan, misalkan kayak jambu, kayak apa kemarin Black Sapote, ada cherry. Ya gitulah, kita dengan cara menanam itu bisa mengalihkan dari hal-hal misalkan kayak negatif kayak daripada kita hanya main kemana-mana. Kalau kita mengurus tanaman kan ada kebanggaan sendiri gitu kan. Ya, betul. Gitu. Terus ada channel lagi namanya Motivarite, pakai V ya, jangan lupa di subscribe. Itu adalah channel perjalanan saya, begitu. Motovlog ya seperti itu. Jadi saya juga akan bercerita sepanjang jalan di Wonosobo, begitu. Oke, kalau Ica sebenarnya punya usaha? Belum sih, atau tapi rencana aku mau produksi sesuatu, sebuah karya buah tangan Gria, karena kita sudah terlalu banyak sampah ya Pak. Dan saya juga kalau di organisasi kan ngeprint buang. Jadi insya Allah saya mau bikin not recycle. Boleh di follow dulu Yoi Blue di Instagramnya. Nanti di sini ada semua ya. Channel YouTube saya ada, di sini juga ada semuanya. Nantikan produk kita ya Pak ya. Karena dengan begitu kan kita ingin memajukan bagaimana sih kreativitas anak muda. Betul. Gitu dalam bersaing di dunia yang sekarang ini banyak sekali dengan kebudayaan yang masuk dari barat misalkan ya gitu kan. Jadi identitas kita sebagai anak muda asli Indonesia, asli Wonosobo itu bagaimana caranya tetap ada, tidak terpengaruh dari komunitas-komunitas yang kita tidak tahu dari asalnya mana gitu kan, begitu. Oh, menarik. Semoga channel kalian atau usaha kalian bisa lancar sesuai harapan ya. Amin. Bisa menjadikan manfaat bagi lebih banyak masyarakat Amin. terutama ya dan dunia. Dan terakhir nih ucapan
closing nih untuk teman-teman yang belum tahu Mandala Wisata nih. Apa nih closing statementnya nih? Atau ajakan boleh, atau apa yang menarik boleh. Biar yang nonton itu tertarik ke Mandala Wisata Wonosobo, coba. Yuk. Dari first. Sweet boleh. Sweet ya. Yang menang duluan kan. Kau kalah. Nah, Jadi untuk teman-teman yang ada di Wonosobo dan semua yang ada di Indonesia, jangan lupa untuk datang ke Mandala Wisata karena di sini banyak fasilitas yang bisa digunakan, entah itu tempat, entah itu fasilitas. Dan untuk para pendaki nih, kan sekarang lagi hype ya, lagi banyak orang-orang yang mau daki. Di sini juga menjadi tempat transit untuk para pendaki. Di depan, di belakang sini. Nanti pokoknya teman-teman, nanti ini ada video ya, video tentang Mandala Wisata ini tempat-tempatnya seperti apa. Jadi di sini banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan teman-teman. Ada seperti food court tadi yang sudah dibicarakan, ada toilet tentunya, musola, dan semua food court dan oleh-oleh pusat asli Wonosobo itu ada. Jadi jangan segan-segan untuk main, jangan segan-segan untuk meramaikan Mandala Wisata, wisata kita semua. Lagi ya. Jadi jangan segan-segan untuk datang ke Mandala Wisata kita semua, dan semoga semakin jaya. Begitu. Oke, lanjut. Karena semuanya sudah disampaikan oleh Mas Irsal ya, teman-teman bisa banget istirahat di sini karena kita kalau mau mulai perjalanan tuh nggak boleh terlalu terburu-buru. Jadi istirahat dulu di sini dan rasain makanan yang ada di sini, udara dinginnya Wonosobo, gunung-gunung yang kelihatan dari gerbang Mandala Wisata. Pokoknya kesini aja pelan-pelan, yang kita ngopi bersama di sini dan ya nikmati Wonosobo di sini. Begitu sih, pokoknya datang aja dulu. Gak usah terlalu kepingin keluar negeri kalau Wonosobo dan Indonesia aja belum kalian tuntasin. Wih, keren sekali. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you. Sami Mas Tom. Di podcast kita ini. Thank you. Oke.